Pernah nggak sih kamu lagi mikirin sesuatu, terus tiba-tiba muncul iklannya di HP kamu? Atau kamu ngobrol pakai AI kayak ChatGPT, dan jawabannya lebih nyambung dari temen kamu sendiri? Kayaknya kita lagi hidup di zaman yang makin aneh. Tapi semua itu bukan kebetulan. Bukan sulap, bukan sihir. Semua itu karena satu hal, yaitu AI. Tapi, apa itu AI sebenarnya? Kenapa semua orang tiba-tiba ngomongin ini? Dan, apakah ini berkah buat manusia? Atau justru ancaman yang belum kita sadari? Oke, mari kita bahas pelan-pelan. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Bahasa gampangnya kecerdasan buatan. Bukan robot yang punya otak beneran, tapi mesin, program, atau sistem yang dibuat agar bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan kayak manusia. Contoh simpelnya, Google Maps kasih rute tercepat, itu AI. Netflix nyaranin film yang kamu suka, AI juga. Kamu ngobrol sama ChatGPT sekarang, yap, itu juga AI. AI itu luas banget. Tapi di dalamnya ada beberapa bagian penting. Machine learning adalah kemampuan sebuah mesin untuk belajar dari data dan meningkatkan kemampuannya tanpa diprogram secara langsung. Mesin belajar dengan menggunakan algoritma yang menganalisis data dan mengidentifikasi pola, sehingga mesin dapat membuat keputusan atau prediksi yang lebih baik seiring waktu. Versi lebih kompleks dari machine learning. Cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks yang terinspirasi dari otak manusia untuk memproses data dan belajar dari data tersebut. Singkatnya, deep learning adalah teknologi yang kuat yang memungkinkan komputer untuk belajar dan memproses data dengan cara yang mirip dengan cara otak manusia bekerja. Ini memiliki potensi untuk mengubah berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan industri. Adalah sebuah cabang AI yang fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan merespon bahasa manusia dengan cara yang alami. Dengan kata lain, NLP memberikan kemampuan pada komputer untuk berkomunikasi dengan bahasa manusia. Jadi kalau kamu mikir AI itu cuma robot humanoid yang bisa joget, itu baru kulitnya aja. AI itu sebenarnya punya perasaan atau enggak? Dia bisa jawab dengan nada sopan, ngerti kalau kita lagi sedih, bahkan bisa kasih kata-kata yang menenangkan. Tapi, semua itu cuma hasil program, bukan perasaan beneran. AI belajar dari jutaan contoh. Dia tahu kalau ada orang bilang aku capek, biasanya dibalas dengan semangat ya. Tapi itu bukan karena dia peduli. Dia cuma tahu itu jawaban yang tepat. Jadi, meskipun AI bisa kelihatan ramah, sebenarnya dia nggak ngerasain apa-apa. Nggak ada sedih, nggak ada seneng, apalagi perhatian. Dia nggak punya hati. Yang dia punya, data, dan tugasnya kasih respons yang paling cocok. Tapi walau begitu, ngobrol sama AI tetap bisa bikin nyaman. Karena kadang, kita cuma butuh didengerin, meskipun yang dengerin bukan manusia. Kenapa sih AI jadi hype banget? Dan kenapa semua orang rame ngomongin ini? AI bisa menganalisis ribuan, bahkan jutaan data dalam hitungan detik. Kerjaan manusia seminggu bisa kelar dalam beberapa menit. Gak perlu tidur, gak rewel, gak ada drama resign mendadak, produktif terus, multitalenta. AI dipakai di banyak bidang. Di rumah sakit, bantu dokter deteksi penyakit, di pertanian, prediksi cuaca, dan waktu tanam, di bisnis, baca tren dan perilaku konsumen. Sekarang siapapun bisa bikin lagu, desain logo, bikin video, generate gambar yang sebenarnya tidak pernah ada di muka bumi. Tapi, segala sesuatu yang canggih pasti punya sisi gelapnya juga.
AI bisa gantiin pekerjaan-pekerjaan yang dulunya butuh manusia, dari kasir sampai copywriter. AI belajar dari data. Kalau datanya bias, misalnya diskriminatif, hasilnya juga bisa salah. Contoh, AI rekrutmen yang lebih milih nama Jonathan daripada Joko. Semakin banyak data yang dikumpulkan AI, semakin besar risiko data kamu bocor atau disalahgunakan. Semua serba otomatis. Semakin kita nyaman, semakin kita lepas kendali. Bayangin, anak-anak lebih percaya Google daripada guru sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, iklan judi online atau video bohong seorang artis, yang dimana itu dibuat dengan AI tapi masih ada yang menganggap ini nyata, terutama di platform media sosial biru yang dimana rata-rata usernya memang dari kaum. Jadi AI itu bukan musuh, tapi juga bukan sahabat yang bisa kita percaya 100%. AI itu alat, dan kayak semua alat, dia tergantung gimana kita pakainya. Kalau dipakai dengan bijak, AI bisa jadi pendorong kemajuan. Tapi kalau disalahgunakan, AI bisa jadi bumerang yang nyakitin kita sendiri. Kita nggak bisa lari dari AI, tapi kita bisa belajar, adaptasi, dan siap ngadepin dunia baru ini. Gimana menurut kamu? AI ini masa depan yang cerah? Atau justru awal dari kehancuran manusia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe.